Berbalik ya, berbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zubaidi Usman. Nah, di hari ini di tanggal 8 Januari 2026 di rumah kami aku di Desa Pramhe kena musibah lagi ya, yaitu banjir banjir yang sesi yang kedua. Nah, banjir kemarin kan di tanggal 27, sekarang di tanggal 8 Januari kena banjir lagi akibat hujan yang sangat deras di jam 1:10 tadi. Jadi kalau sampai sekarang ini sudah hampir 4 jam ya, itu lebih kurang. Hujannya nggak berhenti-henti gitu. Nah, jadi rumah kami ini ada kemasukan air guys, air banjir masuk jadi jalur barat ya. Nah, kalian tuh bisa lihat sendiri, ya ini di dinding nih, lihat nih. Jam 5 kurang 1 menit ya. Dan suasana rumah ya seperti ini. Memang ini lantai paling tinggi ya. Kalau lantai bawah kalian tuh bisa lihat sendiri guys. Walaupun di sini kita lihat tuh agak cerah, tapi sebenarnya ini bukan cerah nih. Ini banjir, ini air nih. Kalau saya injak nih ya, ini. Nah, air masuk. Nah, kalian tahu nggak apa penyebabnya? Itu karena parit ataupun namanya gorong-gorong itu tersangkut guys. Ada banyak sampah tuh mungkin, dan juga paritnya ukurannya kecil, bahkan paritnya juga nggak terlihat lagi gitu. Makanya rumah saya, rumah yang keluarganya ataupun nama ayah saya namanya Zainabidin ya. Ini kena banjir. Ya walaupun nggak banyak sih ini, tapi bermasalah ini. Kalau ada tikar harus dijemur lagi ya, gitu. Nah, nanti bisa lihat ini sudah masukkan air dengan hujan 4 jam tanpa henti guys. Coba tolong ya ini. Ini airnya sudah sampai hampir ke tumit ya. Sudah hampir ke tumit. Itu belum di luar lagi guys. Ya, itu belum di luar lagi. Kalau di luar mungkin lebih parah ya. Ya, gitu. Jadi saya mohon pada pihak pemerintah ataupun siapa aja pun aparatur ya, baik itu polisi ataupun tentara ataupun tim pembantu lainnya, mohon segera melakukan evakuasi ataupun bantuan terhadap tempat tinggal saya ataupun tempat tinggal keluarga kecil saya ini, yaitu di Desa Pairamhe, Kecamatan Pendidari, ya, Kabupaten Aceh Timur. Nah, jadi seperti itulah gambarannya kena banjir guys lagi. Kalau di tanggal 27 kemarin itu lebih parah lagi. Ya, lebih parah lagi karena waktu itu banjirnya itu tanah longsor dari gunung gitu. Ya, gitu. Jadi ada isu namanya kelapa sawit terlalu banyak gitu. Jadi ya hujan deras, jadi airnya nggak terserap oleh pohon-pohon besar. Jadinya longsor dan ambruk di selatan Luk Niwung. Ya, gitu. Jadi kena efeknya itu sampai 1 bulan, dan di sini juga ada mati lampu selama 3 minggu ya. Nggak aktif-aktif lampu. Bahkan HP saya pun juga nggak bisa nyala. Bahkan saya itu harus pergi ke kabupaten sebelah untuk cari listrik tuh. Bahkan numpang di warung yang ada genset. Bayangin betapa susahnya waktu itu. Dan sekarang juga hampir mirip itu. Untung alhamdulillah ya lampu masih nyala guys. Lihat nih, ini lampu masih nyala. Semua lampu masih aman dan nggak dimatikan ya. Kalau dimatikan kalau ada tiang yang miring ya silakan, nggak masalah. Tapi jangan sampai matinya berhari-hari. Ya semoga itu pihak PLN ya mohon jangan matikan lampu dulu jikalau tidak ada tiang listrik yang konslet maupun tiang listrik yang roboh. Walaupun di sini airnya nggak terlalu tinggi, tetapi bagi orang yang rumahnya lebih pendek lagi itu marah lebih parah, bahkan ada sampai lutut. Nah, gitu. Di tempat tinggal saya ini paritnya kurang bagus. Bahkan paritnya juga sudah tidak terlihat lagi. Bahkan paritnya itu bisa dibilang perbatasan desa gitu. Desa Param 2 sama Desa Pramhe.
Jadi parit ini bukan untuk saluran pembuangan, bukan, tapi untuk perbatasan desa. Nah, jadi intinya sih gak jelas tuh paritnya. Makanya kalau di saat banjir deras seperti tadi, akhirnya nggak bisa lari di parit, malah keluar dari jalur ya, dari parit ya menuju halaman rumah dan diterjang langsung ke belakang rumah saya nih. Nah, begitulah lebih kurangnya guys. Nah, kalau kalian lihat di luar, coba kita lihat di luar guys. Apakah masih deras hujannya? Ini sudah jam 5:01. Ini pintunya susah dibuka nih. Lihat tuh. Gini guys. Gini hujannya. Itu hujannya belum berhenti ya, masih rintik-rintik. Tapi sudah setidaknya suaranya masih terdengar nyaring. Lihat nih. Ini sudah sampai ke tumit ya. Ini masih pagi ya, sebelum subuh. Semoga aman, semoga gak mati lampu, semoga bantuan bisa dipercepat ya. Kalau enggak malah makin parah lagi karena hujan kita itu tidak bisa ditebak. Kenapa? Karena hujan tidak ada KDP. Kita juga bisa salahin hujan tuh. Nah, gitu. Karena hujan itu sudah menjadi hukum alam. Ketika ada kemarau, di saat kemarau sudah berpanjang, maka hujan akan mengguyur bumi ini, membasahi bumi ini dari tanah yang kering. Gitu. Nah, sekarang karena penyebab banjir adalah dikarenakan parit. Situ paritnya ya, di depan ya. Emang kalau dilihat sini emang nggak lihat, nggak nampak, ya, nggak terlihat gara-gara gelap ya. Kalau saya datang sana mungkin saya tuh basah ya, karena ini masih hujan nih. Lihat nih, ini masih hujan nih. Saya tuh harus merekam payung untuk merekamnya. Nah, untuk merekamnya saya itu akan rekam nanti pagi ya, sekitar jam 8 kalau bisa. Saya sih berdoa pada Allah ya, semoga hujan ini cepat reda dan airnya cepat surut. Lihat ini ibu saya. Ya, sedang mengangkat besi untuk memasak ya. Karena nggak sempat, karena hujannya tiba-tiba, waktu malam, waktu tengah malam lebih tepatnya, di jam 1:10. Waktu itu saya dan ibu saya, pun ayah saya ya, bahkan saudara saya juga, gimana ya, masih tertidur gitu. Jadi bro, hujan dan petirnya sudah kayak bom tuh meledak gitu ya. Jadi saya bilang terkejut. Meledak tuh, kilat, coba lihat tuh. Kalian tuh lihat sendiri ya, itu kilat tadi. Lihat tuh, itu kilat, masih kilat guys. Gitu guys, masih kilat. Jadi bahkan saya tuh nggak berani keluar karena takutnya ada kilatan lagi gitu. Ya, jadi lebih kurang seperti ini gambarannya guys. Bahkan ini sampah-sampah juga muncul nih. Bahkan dari banjir nih, bahkan pintu aja rusak tuh, lihat tuh. Rusaknya bukan karena banjir, tapi karena efek lamanya terendam air. Paham nggak? Karena kayu itu cepat lapuk kalau kena air. Ya gitu. Apalagi air banjir nih, mending berendam bahkan berhari-hari nggak dijemur, karena pintunya nggak bisa dicabut ya, karena di engsel. Ya. Kalau dicabut sih bisa, tapi harus pasang kembali, itu mungkin repot lagi ya. Nah, gitu. Jadi intinya sih, untuk supaya tidak banjir kita itu harus melakukan sesuatu investigasi melalui yang namanya pembersihan ya, pembersihan lingkungan itu selalu, jangan buang sampah sembarangan ya, lebih tepatnya. Bahkan tong sampah saya aja tadi nggak kelihatan kemana nih, dan bawa alih air, kasihan tuh. Aduh, parah nih. Mungkin nanti di jam 7 ataupun jam 8 pagi saya akan cari tong sampah gitu. Biar sampahnya nggak menyebar kemana-mana. Biar gorong-gorong ataupun parit itu gak macet, ya, gak macet. Jadi ini videonya sudah berjalan 10 menit guys. Bahkan saya tuh agak sedikit gagap ya, karena saya tuh belum terbiasa berbicara. Tapi tidaknya saya tuh akan meluapkan emosi saya pada kamera ini ya. Ya ini wajah saya ya. Ini gak bahagia, gak bahagia sama sekali, gak bahagia. Ingat, ini kurang, ya kurang. Kenapa? Karena terjadi banjir itu sudah 1 bulan kembali, tanggal 27, ini tanggal 6. Jadi kira-kira 30 berapa ya? Sekitar
40 hari lah kayaknya. 40 hari kemudian malah banjir lagi gitu. Kalau banjir waktu itu malah lebih parah karena ada lumpur, ya lumpur tanah dari bukit gitu. Kalau sekarang sih banjir akibat hujan deras aja. Itu pun karena parit yang nggak bisa berjalan lancar, makanya melebar gitu. Ya, sekarang sih hujannya saya kurang tahu ya, karena cuma Allah yang tahu ya, yang mengatur alam semesta ini. Ya, semoga hujannya cepat reda ya, dan ini cepat surut. Nah gitu guys, semoga terwujud guys, amin. Ya. Jadi saya ini membuatkan video ini sebagai peringatan maupun pemberitahuan pada kalian semua bahwasanya penyebab banjir ini sebenarnya receh tapi agak berbahaya gitu. Penyebab receh ya, keluar ya. Ya, hampir keluar tapi hujannya belum deras. Belum kan saya belum reda jadi agak sulit keluar karena tambah air. Tambah volume air ya lebih tepatnya. Oke. Um, Penyebabnya karena gorong-gorong itu tersangkut oleh sampah dan gorongnya kecil, bahkan gorong-gorongnya nggak jelas bentuknya, itu menyebabkan banjir. Ingat. Jadi di saat musim kemarau setidaknya parit ya, ataupun gorong-gorong itu harus dibentuk yang bagus ya, setidaknya sih. Mohon ya, Kak pemerintah ya, maupun pemerintah daerah, pemerintah pusat ya, semoga cepat membenahi kasus ini guys. Bahkan di desa ini gak tuh parah sih. Bahkan di desa sebelah tuh malah lebih parah tuh. Bahkan rumah-rumah hancur. Ya semoga aja sih cepat membaik ya Pulau Sumatera ini, terutama di bagian Aceh ya. Dan juga termasuk Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat ya. Semoga baik-baik saja. Dan makanan tercukupi. Karena apa? Karena ini hujan lagi tuh. Ya tuh, dengar Pak Pi. Apa dengar? Kalau hujan lagi maka airnya nggak surut. Dan itu bisa dengar. Ada tuh, dengar. Ya, lebih kurang. Jadi kalau airnya nggak surut ya banjir lagi itu malah makin parah. Kalau rumah yang pendek itu malah parah lagi itu. Ya, jadi rumah saya yang tinggi ini masih banjir. Enggak, bukan rumah itu ya, rumah itu lebih tinggi lagi itu. Itu sengaja karena waktu dulu keluarga saya sudah berpikir kalau daerah ini rawan banjir. Makanya buatlah rumah fondasi yang lebih tinggi. Itu sudah 15 tahun lalu lah. Sudah lama gitu. Dan sekarang terjadinya banjir. Akibat apa? Ya karena paritnya tersangkut salah satunya, dan penyebab yang utama lagi karena longsor kemarin itu belum pulih ya. Jadi ada beberapa gorong-gorong tersangkut ya, adapun tersendat oleh yang namanya lumpur bukit yang ada di selatan Libung. Ya. Selatan Libung itu tempatnya daerah mana? Ya kalau nggak salah daerah Saragala atau Sijudo. Jadi air sungai meluap dan desa yang dekat dengan sungai itu rumahnya ambruk semua. Ya, itu parah tuh. Ya, benar sangat parah. Untung saja tempat tinggal saya itu dengan sungai itu jauh. Tapi tempat tinggal saya yang paling dekat itu adalah irigasi. Ya, ya. Jadi dengannya irigasi kan terhubung ke sungai. Jadinya apa? Ya, kalau terhubungnya ke sungai, maka jawabannya adalah tanah longsor dari bukit yang tadi yang ada kelapa sawit ya mungkin itu akan ambruk dan terjun ke sungai dan mengalir ke laut. Nah, di saat perjalanan ke laut, maka kalau ada rumah-rumah yang dekat sungai itu habis semua. Habis diserang oleh sawit dan longsor, itu tanah yang berlumpur. Makanya jadinya banjir bandang namanya. Nah, gitu. Jadi intinya sih saya itu pengennya pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya, semoga bisa melakukan perbaikan ya pada beberapa tempat yang kena dampak yang krusial ya. Semoga sih bisa menolong ya. Bisa. Karena manusia itu hatinya baik ya, kecuali nafsunya yang gak baik. Ya, itu.
Karena kita itu diberinya ada dua ya, ada dua pilihan. Yang pertama adalah akal, ya, yaitu kita terus memiliki akal untuk bisa berpikir yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Yang kedua itu ada nafsu ya. Jadi nafsu ini keinginan kita ya, walaupun pilihan egoisan kita itu seperti apa. Jadi haraplah pada kalian harus menggunakan akal yang sehat dan bijak ya. Karena ini yang kena banjir bukan rumah saya aja. Bahkan banyak rumah sana kena banjir juga tuh, sama kasus, bahkan lebih parah pada ini. Ya gitu. Jadi kalian itu jangan terjebak dalam nafsu ya, semoga. Semoga Indonesia ini semakin membaik ke depan ya. Dan untuk sekarang ini saya tuh hanya ingin mengharapkan hujan ini cepat mereda supaya airnya surut. Ya, semoga, semoga aja. Ya. Jadi kesimpulannya sudah saya bilang tadi, penyebab banjir itu adalah akibat buang sampah sembarangan, itu salah satunya. Ya sebenarnya sih itu salahnya masyarakat tuh, bukan pemerintah. Pemerintah kan nggak usah mikirin itu, tapi setidaknya masyarakat harus bisa membenahinya. Tapi kalau masyarakat kan banyak yang awam tuh, jadi susah dibilang tuh. Bahkan saya aja sampah itu harus bakar selalu. Ketika ada sampah, bakar terus. Itu salah satunya. Supaya kalau ada banjir, sampah itu nggak kabur. Dibawa oleh arus air juga. Kalau kabur ya, kalau kena parit ya, tersangkut lagi. Jadi meluap, banjir lagi. Nah, masuk ke rumah. Seperti ini contohnya. Ini akibat dari orang lain yang buang sampah sembarangan. Itu pun parit yang kecil. Kalau parit besar sih oke lah. Ini paritnya kecil. Kalau nggak salah sih berapa ya? 60 cm ya lebarnya. Berapa lah? Karena kecil lah. Apalagi di atas parit itu membuat semacam kandang ayam itu. Jadi agak aneh ya. Harusnya sih nggak usah buat itu. Tapi ya karena orang itu menggunakan nafsu tadi, jadinya dia tuh nggak bisa berpikir kritis. Dan terjadilah banjir seperti ini. Maka rumah ini juga banjir nih. Walaupun nggak kelihatan, tapi setidaknya banjir. Ya, nggak masalah. Itu kan harus cabut dulu biar airnya cepat mengalir. Ini karena masih pagi agak susah dilihat ya. Ibu saya itu juga berjuang banget untuk menguras air nih. Bukan menguras sih, lain. Itu membuka hambatan air yang ada di rumah ini. Karena ada beberapa jalur yang tertutup, tertutup oleh kayu. Karena ya kayu itu akan terbawa juga oleh banjir. Itu banjirnya bukan main-main, ya. Itu kayunya aja bisa dibawa. Kalau untuk sekarang sih nggak terlalu lebat sih, nggak terlalu deras banjirnya. Tapi di waktu kemarin kayu pun sempat dibawa oleh air gitu. Bahkan sampai ke rumah tetangga. Aduh, parah memang ya. Nah, nanti saya tuh akan coba buat video lagi guys di jam 8 kalau enggak di jam 9 kan. Bagaimana sih suasananya? Nah, kalau sekarang kan pagi tuh. Udah agak susah. Lihat nih barangnya sudah diangkat semua. Emang sih tingginya enggak seberapa. Tapi ada juga rumah orang yang lain itu jauh lebih parah banjirnya. Bahkan ada sampai sini kayaknya ya. Ada sini bahkan sini. Kalau banjir yang kemarin bahkan sampai leher saya pun juga ada banjir. Bahkan bisa tenggelam nih wajah saya. Biasanya kan tinggi seperti ini. Bisa tenggelam banjirnya. Bayangkan. Tanpa mengerikan banjir. Kalau di Pairamde ya. Pairamde lebih tepatnya. Peran dua. Peramput. Ramsa ya. Satu lagi. Itu airnya lumayan. Kalau paling deras itu Peramsa dan Peramput. Peran dua sih yang paling yang ada di pinggir irigasi itu paling deras. Bahkan teman saya yang namanya Rizkan aja bengkelnya rusak ditabrak oleh air itu. Ya, bayangin aja. Itu ruginya tuh berapa itu? Ya, sangat 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 tinggi. Ya, ini, nah, ini. Ya, nih. Ibu saya sampai basah nih. Itu membuka arus supaya jalur air berjalan lancar karena tersangkut oleh sampah-sampah maupun kayu-kayu yang entah dari mana asalnya. Nah, gitu kurang. Peramput juga sama ya. Itu air irigasi juga bengkak, ya, menguap dan tembus dan sampai menerjang rumah masyarakat. Bahkan airnya sampai kalau nggak salah sampai ketiak saya, ya. Ketiak. Tinggi saya 170 cm, lebih kurang. Jadi kalau kita bisa bilang airnya itu
sekitar 140 sampai 150 cm. Bayangin aja 150 cm itu gimana itu airnya. Kalau di sini sih di jam 5:16 ya, tanggal 8 Januari 2026. Airnya sih ini masih kayaknya sih 4 cm ya kayaknya. Tapi ingatlah, kalau rumah ini 4 cm, di rumah orang lain itu bukan 4 cm, malah lebih parah lagi, bisa jadi 10 cm, 20 cm gitu. Karena daratan rumah tempat dekat saya ini lumayan tinggi itu daratannya. Makanya dibuatlah rumah fondasi tinggi, jadi setidaknya aman dari banjir. Jangan seperti banjir yang kemarin itu hampir masuk malah. Tinggal kalau nggak salah 2 cm lagi habis tuh rumah yang ada keramik itu. Harus dipel lagi kalau sudah kering. Karena ada lumpur-lumpur dari selatan dan Bung di atas perbukitan. Ya. Perbukitan daerah Sijudo dan Seragala, Pasir Tinggi juga, Pantai Labu itu hancur. Ya. Ada sih beberapa orang selamat, itu pun harus evakuasi di beberapa hari yang sebelumnya. Jadi kita itu harus beradaptasi dengan suasana ini. Kalau nggak beradaptasi, seperti keponakan saya, malah petir yang suaranya seperti bom juga nggak bangun dia. Bayangin, nggak bangun dia, harus dipukul baru dibangun. Bayangin aja. Nah, sudah sih, saya itu harus bilang fakta lapangan. Ada juga orang yang keras kepala, mungkin nganggap nih banjir nih biasa aja. Makanya pemerintah itu janganlah seperti itu. Karena kalian itu orang yang dipercaya oleh masyarakat. Karena waktu pemilu aja harus coblos tuh. Kalau nggak dicoblos karena nggak percaya. Nah, karena itu ini percaya, maka kalian itu bisa terpilih. Jadi mohon ya, segera membenahi kejadian yang di Aceh, di Sumatera Utara maupun Sumatera Barat mengenai kasus banjir ini. Terutama bagian saluran pembuangan. Ya. Itu ada irigasi sungai maupun parit. Kalau parit sih mungkin masih bisa diatasi oleh pemerintah daerah ya, ataupun kepala desa. Misalnya pemerintah yang ada di desa itu. Semoga hujannya cepat mereda ya. Suasananya sih ini saya itu agak was-was ya, karena takutnya malah hujan lagi. Malah airnya nggak surut. Ini airnya kotor guys. Ya kotor. Ada juga sampah nih. Ini sampah yang masuk dari luar rumah ini malah. Nah gitu. Waktu kemarin di tanggal 27 HP saya itu nggak aktif karena kehabisan baterai karena mati lampu ya selama 3 minggu lebih. Ingat 3 minggu lebih kalau ini ada lampu ya. Semoga nggak matikan oleh PLN. Semoga mohon pihak PLN jangan matikan lampu kalau tidak ada tiang listrik yang roboh maupun konslet trafonya. Semoga sih jangan dulu karena kami ini akan kesusahan kalau tiada listrik. Bahkan beberapa pekerjaan juga harus ditutup sementara seperti pabrik ya, mesin fotokopi maupun pendidikan komputer ya. Jadi harus dimatikan di saat mati lampu, apalagi banjir. Jadi semua pendapatan ekonomi daerah itu berkurang, terutama ekonomi daerah kecamatan ya. Kalau di kabupaten mungkin ada kegiatan lainnya. Emang sih sepele, ingat sepele ya. Bahkan pemerintah aja nggak menetapkan bencana nasional. Tapi ingat, banjir ini kalau terus menerus, kita itu bakalah kesusahan untuk pergi guys. Ya susah banget untuk berjalan keluar untuk cari makan itu susah. Harus menyeberang air dulu. Itu pun kalau airnya masih belum sampai ke tumit ya masih oke ya. Tapi kalau airnya sampai ke pinggang ataupun sampai ke leher, bahkan tenggelam ya, kepala ini tenggelam, itu gimana cara lewatnya gitu? Menggunakan perahu, ya perahu nggak ada. Jadi kalau di daerah tempat banjir setidaknya sih setiap desa itu harus ada perahu ya, setidaknya gitu, supaya bisa menyelamatkan warga-warga yang kesusahan itu. Terutama warga-warga yang rumahnya itu daratan pondasinya itu agak rendah tuh. Ya, lebih rendah dari daratan pondasi rumah keluarga saya ini. Nah gitu. Jadi kesimpulannya sih itu panjang ya. Jadi intinya sih penyebab banjir itu receh ya.
itu buang sampah sembarangan ya, parit kecil ke, itu penyebab utamanya. Selain itu manusia yang kurang paham cara mengatasi banjir itu seperti apa gitu, dibilang keras kepala, itu salah satu penyebabnya banjir. Banjir itu bisa disebabkan juga karena pohon-pohon yang bisa menyerap air itu sedikit. Nah, lihat itu baru azan subuh. Kalian lihat, dengar. Salah, dengar tenaga kanan ya. Mungkin nggak kedengaran karena ada suara rintikan hujan. Mungkin kurang terdengar. Tapi setidaknya ini sudah subuh. Dan hujannya masih gerimis. Belum mereda total. Saya Jubeli Usman ya. Saya ini berasal dari keluarga sederhana ya, bukan keluarga kaya banget, bukan keluarga miskin banget. Tapi setidaknya saya ini orangnya masih waras ya. Dan saya itu juga bicara di kamera ini. Ini ungkapkan ekspresi saya. Saya itu nggak merasa baik-baik saja. Kenapa? Karena orang lain itu susah. Orang lain susah, saya juga ikutan susah. Kenapa? Karena kalau butuh makanan orang lain nggak buka tokonya gitu misalnya ya. Karena udah banjir, ngapain buka toko itu? Toko yang sudah diserang oleh banjir kok. Makanya itu ada tantangannya itu kalau banjir. Pembeli dan penjual juga sama-sama kena musibah. Kecuali tokonya itu tinggi, fondasinya itu nggak kena banjir. Misalnya jual tokonya di lantai 2, itu bisa lah. Kalau di lantai 1 apalagi kita tanya lah, sudah habis tuh barangnya. Apalagi jam 1 malam tuh. Pikir Kak, di sewaktu kalian tuh sedang tidur, tiba-tiba diserang oleh air. Coba bayangkan Kak. Panik nggak kalian? Ini nggak masalah, bukan masalah soal umur, bukan. Semua orang akan panik kok. Karena kok bisa hujan tiba-tiba gitu. Bahkan di siang hari aja terik tuh matahari. Bahkan saya aja nggak menduga tuh. Bahkan saya tuh terkejut di saat ada suara petir yang kayak bom gitu. Besar-besar suara petir. Itu baru terbangun saya, bahkan hujannya wow menghantam atap rumah itu terlalu gimana ya, nyaring ya suaranya, deras gitu. Makanya itu saya itu nggak bisa tertidur lagi di jam 2:30. Bahkan saya itu tidurnya aja masih gimana ya, baru 2 jam ya kalau nggak salah. Saya itu tidurnya di jam 11:30 lah gitu. Oh ya 3 jam lebih kurang, 3 jam lah, 3 jam. Salah itu. Jadi saya itu agak kurang tidur ya, gara-gara was-was akibat banjir. Dan ini ibu saya juga sudah berusaha untuk mengangkat apa namanya, goni ya. Sebenarnya ini goni karung nih sebenarnya. Cuma bisa dimodif seperti sedang jadi karpet ya, karpet kecil. Alas kaki lebih depan. Bukan karpet, kalau karpet nih. Ya, ini. Kalau karpet di bawah aja saya itu nggak pasang karena takutnya kena banjir lagi. Kenapa? Karena ini perbaikan irigasi belum ya. Jadi warga-warga ataupun keluarga saya ini agak was sedikit kalau memasangkan ambar ataupun karpet ya. Kalau di suasana seperti ini, takutnya tuh basah lagi oleh banjir dan kotor lagi. Itu jemurnya juga susah banget. Kalau karpet sih oke karena karet. Kalau ambar tuh kan kain tuh, ada busa-busanya, susah keringnya. Apalagi kasur di bawah, itu harus diangkat ke atas. Jadi di rumah ini sudah 40 hari ya lebih kurang. Saya itu nggak hitung lebih pasti. Tidak memasangkan apa namanya, ambar maupun karpet di rumah ini. Ya nih, baik. Airnya emang sudah surut nih, ya alhamdulillah. Di sini juga masuk nih air nih, lihat nih. Ini bukan AI, ini bukan. Ini original. Original copyright by Bailey 2006. Jadi video ini nggak boleh diambil orang lain karena saya menggunakan suara saya asli, muka seperti ini ya, wajah saya seperti Bang Adi lah di depannya, ya lebih ganteng nggak gitu. Jadi ini ada jerawat ya. Jadi mungkin karena saya itu keseringan makan Indomie gara-gara cuman itu aja makanannya. Itu aja, enggak ada makanan lainnya. Itu susah banget di sini. Jadi makanya tuh harus makan Indomie sama nasi. Itu aja. Ikan memang masih ada tapi agak langka sedikit dan harganya juga lumayan tuh.
karena kesusahan untuk pergi ke laut. Jadi harganya melambung tinggi. Dan bisa lagi ini airnya, bahkan ini hampir ini saya tendang tadi ya. Lebih kurang airnya ini sekitar 1 cm 2 cm ya. Tapi kalau saya tuh lihatnya tadi waktu saya rekam karena videonya sudah 30 menit, mungkin airnya tuh ada di 4 cm dan 5 cm. Coba kalian dengar di luar apakah ada suara rintihan hujan lagi, rintikan hujan ya misalnya. Ini bukan nih air yang di ini. Nggak ada ya. Coba kita keluar dulu sebentar. Ini susah nih, gelap nih. Intinya ini macet nih. Macet kenapa? Ya karena hujan. Kan? Sudah. Nah, ini bekas air hujan tadi di atas atap ya, atap asbes. Suasananya seperti ini. Mencekam sih enggak, tapi ini supaya saya itu nggak mau sih jadi banjir karena nggak enak itu. Bahkan menjemur baju aja susah gitu. Apalagi kalau matahari ya bersinar. Semoga nanti matahari bersinar lagi supaya bisa menjemur yang basah-basah akibat banjir tadi ya. Semoga sih gitu. Itu mohon doa pada Tuhan masing-masing ya. Kalau pada Islam itu pada Tuhan Allah SWT. Kita harus mohon di saat sholat maupun di mana aja ya. Semoga Nisa ini baik-baik saja gitu. Ya semoga aja. Karena kalau terjadi yang seperti ini enggak enak tuh. Ya benar enggak enak ini. Kurang gimana ya? Kurang nyaman tuh mau pergi susah gitu ya. Mau kerja juga susah gitu. Bahkan sudah nganggur beberapa bulan akibat dari banjir. Nah ini akibat enggak apa namanya? Enggak diambil makanya basah kuyup nih. Harusnya sih diambil, cuman karena hujannya deras banget jadi nggak bisa. Nah ini gerintikan masih terlihat jelas kan? Coba kalian lihat. Coba kalian lihat apakah gerintikannya masih terlihat jelas? Ya, kalau bisa kita zoom kan? Oh, ini bukan ultrawide ya? Ya, zoom. Jadi enggak? Coba kita lihat lebih baik ya kamera ini. Coba kita lihat apakah ada rintikan hujan. Kalau lihat malam-malam sih kurang ya. Tapi ini ada sinar lampu agak susah nih. Coba kita lihat sini. Ya kalau rintikan dari atap sih oke kena terlihatnya. Kalau rintikan dari langit apakah terlihat guys? Ya, saya lihat. Kalau di waktu hari, misalnya waktunya cerah mungkin bisa terlihat. Tapi kalau waktu malam sih agak susah nih karena HP saya ini menggunakan HP mid-range ya, bukan flagship jadi agak susah. Karena HP flagship sekarang tuh harganya lumayan mahal lah, apalagi naiknya RAM. Jadi saya tuh harus bersyukur selama beberapa tahun akan datang ya, apalagi ini kena banjir lagi ya rugi lagi dong ya kan. Makanya kita tuh harus hati-hati gitu dan harus beradaptasi dan evakuasi dan memperbaiki diri mengenai kasus banjir ya gitu ya. Kasus banjir itu yang penting tuh. Buang sampah sembarangan itu harus dihilangkan ataupun diminimalisir lah, dikurangkan gitu. Jadi jangan terlalu banyak. Jadi sampahnya harus dibuang di tempatnya ya, ataupun dibakar gitu kan. Jadi walaupun dibakar itu ada efek dari karbon dioksida ya. Tapi setidaknya si sampah itu menghilang tuh. Kalau bisa sih sampah itu ditanam aja deh harusnya. Digali pakai campur, pakai sekop ya. Ditanam tuh sampah itu bisa juga. Walaupun kalau plastik kan susah terurai gitu. Jadi agak susah tuh. Jadi kadang-kadang orang itu buang tuh sampah, buang. Apalagi paritnya gorong-gorongnya ke sini langsung tersangkut dong ya kan. Jadi begitulah kira-kira guys ya. Nanti saya
akan coba videokan lagi di jam 8 atau jam 9 pagi ya. Ini sih jam 5 pagi ya, jam 5 lewat 21 menit. Suasananya masih gelap ya, nggak terlihat gitu, nggak terlihat jelas ya. Ini setidaknya sih gerimisnya masih ada. Semoga hujannya cepat mereda. Amin. Ya rabbal alamin ya. Semoga gitu. Jadi saya ini sebagai perwakilan dari keluarga sederhana ya, kepala keluarga yang adalah Zainal Abidin, yaitu bapak saya dan ibu saya bernama Nurhayati ya. Saya mohon pada pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk membenahi kasus ini guys. Kasus memperbaiki apa namanya, penyebab banjir itu apa gitu. Dan itu harus diajarkan masyarakat supaya masyarakat kita tuh harus pintar-pintar lah dikit itu. Jangan nyuruh anaknya bersekolah tinggi tapi gak tahu apa itu hal-hal dasar dalam kehidupan saya, itu gak tahu. Itu memalukan ya. Ya, sangat memalukan sekali guys. Bahkan orang kaya pun juga masih sama akalnya. Jadi akal sehat itu harganya mahal guys. Jadi tolonglah bagi akal sehat itu harus jaga baik-baik. Jangan sampai dibiayai oleh akal sehat itu dengan harga, dengan uang. Itu enggak. Karena akal sehat itu harganya mahal guys. Bahkan uang pun tidak bisa di apa namanya untuk membayar akal sehat. Oke, salam waras ya. Jadi saya Zoli Usman. Terima kasih bagi kalian sudah mendengar ocehan saya, ekspresi saya yang tidak baik-baik saja ini ya. Karena saya itu bukan takut pada keluarga saya ini, bukan menyebabkan banjir rumah saya ini, bukan. Saya itu takutnya orang lain juga kena masalah seperti ini gitu. Bahkan rumah saya ini daratannya lebih tinggi nih. Maksudnya tanahnya ini ada halamannya agak lebih tinggi itu dibandingkan uh, tetangga saya gitu. Tetangga saya yang sebelah sana gitu ya. Mana ya? Sebelah sana. Mana ini? Ya pokoknya gitulah. Itu datanya lebih rendah. Kalau di rumah saya masukkan banjir, masukkan air ya lebih tepatnya. Jadi rumah tetangga itu lebih parah lagi gitu, ya, gitu. Jadi malah gitu ya. Itu harapan saya gitu. Jadi terima kasih ya. Terima kasih sekali lagi pada kalian sudah menonton ocehan saya dan ekspresi saya. Semua omongan saya ini berdasarkan fakta ya dan opini. Sebenarnya sih bukan opini, ini memang fakta banget nih. Ini bersinar faktanya. Jadi menyala ya, sangat menyala itu fakta ya. Karena saya tuh lihat sendiri tuh orangnya tuh kerjanya ngelek ya kayak jaringan hilang kemarin tuh ngelek, kiranya koslet ya, egois pula ya, nafsu lah, lebih utamakan nafsu dengan kakak. Jadinya ya sedih banjir tuh. Itu sudah tuh. Saya ini bukan orang hebat ya, bukan. Saya ini bukan siapa-siapa, tapi setidaknya saya tahu bagaimana sih alam itu bekerja ya. Saya tahu di mana ada kemarau, di situ ada hujan. Di mana ada hujan, di situ ada kemarau. Itu saya pasti. Karena kita tinggal di khatulistiwa dong ya. Di Indonesia, di iklimnya tropis. Itu wajar. Kalau di luar negeri kan ada 4 musim, itu agak beda. Jadi saya itu belum pernah ke sana ya. Jadi saya nggak usah bahas ya. Kita bahas yang sini dulu. Sini dulu, ini penting. Tanah kelahiran saya ini, tanah Indonesia, tanah airku. Itu penting. Bahkan ada lagu Indonesia Raya gitu ya. Ada Gedap Pancasila gitu. Nah, itu. Jadi kalau lagu asalnya tanah airku itu harus kita sayangi itu. Kita saya itu lahiran di Indonesia, lahirnya di provinsi Aceh ya, di Kabupaten Aceh Timur, di Kecamatan Bidadari ya, di Desa Payar Mamhe dan dusunnya Dusun Mawar ya. Saya ini lahirnya di sini guys. Jadi saya tuh cinta banget sama tanah air nih ya. Saya tuh suka banget dengan kampung halaman ya. Bahkan saya ini tinggalnya di rumah ini sudah 21 tahun. Ya, umur saya ini sekarang 21 tahun. Banjir ini baru terjadi kemarin di tanggal 27 November 2025. Nah, itu. Dan sekarang terjadi lagi di tanggal berapa nih? Tanggal 8 Januari 2026 terjadi lagi. Akibat apa? Akibat dari keserakahan manusia ya mungkin. Karena manusia itu gak sadar-sadar dari kesalahan ya. Egois, keras kepala, itu sudah gimana ya, keras, susah banget dibilang gitu. Ya susah banget dibilang ya. Bahkan saya ini agak bacot nih kalau
saya tuh bicara pada mereka, mereka tutup tutup kuping telinga tuh mereka tutup, bahkan otak mereka tuh lebih keras dibandingkan batu. Wow, luar biasa ya, benar-benar luar biasa. Jadi saya tuh jangan sampai pemerintah pusat pun pemerintah daerah ya bersikap itu, jangan ya, karena kalian tuh sudah dipercaya oleh masyarakat ya di waktu pemilu, janganlah. Jadi hargailah suara dari rakyat itu. Pokoknya gitulah. Kalau ada rakyat yang susah itu harus dibantu. Walaupun rakyat itu tidak mau coblos kalian waktu itu, ya kalian tuh harus bantu juga karena kita ini manusia nih bukan jin ya. Kalau jin sih gak usah dibantu ya, karena dari alam tuh. Jadi ini kita ini manusia tuh. Bahkan hewan pun harus kita selamatkan. Apalagi manusia gitu ya kan. Bahkan hewan pun ya seperti gajah kemarin di mana ya itu dia Jaya ya. Angkat balok kayu, bayangin aja. Hewan aja bantu manusia, apalagi manusia. Kita tuh harus bantu manusia tuh, harus banget. Apalagi orang-orang yang hebat, yang ada peluang, yang ada kebijakan mengenai kepemimpinan. Ya, lebih baik kepemimpinan. Itu pun aja. Pemimpin. Kalau ada pemimpin, pasti anggota atau bawahannya akan terikut. Kalau enggak, ya enggak akan terikut. Kenapa? Karena enggak ada arahan. Ya gitulah kira-kira guys. Jadi saya ini mau tutupkan aja dulu video guys, dan saya itu akan rekam lagi di jam 8 ataupun di jam 9 pagi nanti. Lihat suasana sekitar desa saya itu seperti apa. Nah kalau ini masih jam setengah 6 ya, lebih tepatnya jam 5 lewat 37. Agak gelap ya, susah juga. Ini saya sedang menyapu air ya supaya keluar. Kedua orang tua saya itu bekerja keras ya di pagi hari ini untuk menguras air yang ada di dapur dan juga ruang tamu kecil itu. Ya, ya. Gitulah gitu. Ya ini. Jadi orang yang tidur yang masih kurang nyaman, ya harus dipaksa untuk membuka mata untuk menghilangkan air. Nah, bayangin aja. Kalau enggak ya makin parah banjirnya, dan ada kotoran gitu ya, ada lumpur, ada tanah ya. Tanah berlumpur lebih tepatnya, itu makin parah nih, rumah harus dipel lagi, makin repot lagi ya. Apalagi matahari gak bersinar, akibat hujan misalnya. Semoga sih nanti matahari cerah ya dan terik ya, semoga sih terik supaya kalau ada pakaian yang basah, apapun yang basah bisa dijemur. Itu salah satu cara untuk mempertahankan hidup. Dan begitu juga dengan ini sudah kami semua angkat ke atas supaya nggak tadi masalah di sana ada pemasakan, dan kita bungkas aja dilekan di atas. Dan lihat di sini ada ini. Kalau ditekan bawah ya mungkin ada, takutnya ada hujan dan bisa meningkatkan volume air lagi. Jadi ini harus siaga gitu, harus benar-benar siaga. Bahkan saya itu nggak tidur di jam 2 lewat 30 karena airnya dan hujannya begitu keras ya, deras keras, dan suara petir juga menggelegar ya, lumayan tuh. Bahkan jantung saya hampir copot di waktu tidur. Akan kilatan putihnya tuh wow luar biasa gitu. Itu bagi seorang yang masih belum paham mengenai suasana mungkin ini bercanda ya. Ya memang bercanda, tapi ini bukan bercanda sih. Ini serius. Serius banget, serius. Serius, 2 rius, 3 rius ya. Jadi bukan bercanda, ya bukan. Karena takutnya nanti di bulan depan terjadi lagi. Emang sih bulan hujan ya, musim hujan di depannya itu mulai dari September sampai Februari, itu pasti ya. Kalau kemarau di bulan Maret sampai Agustus. Ya. Tapi karena ini kita menggunakan ada Tuhan ya, Allah SWT. Ya. Jadi kita tuh tidak tahu kapan Allah menyuruh malaikat Mikail untuk menurunkan hujan, itu kapan tuh kira-kira kita tuh nggak tahu itu. Bisa jadi di bulan kemarau tuh ada hujan ya, itu masalahnya. Hujannya deras pula ini, waduh parah. Kadang ada juga hujannya nggak turun-turun, bahkan di musim hujan juga nggak turun-turun gitu. Ada juga sih kejadian seperti itu.
Jadi di sini kita juga bisa lihat dari patokan bulan. Kita tuh harus lihat kuasa Tuhan ya. Kenapa Tuhan melakukan seperti itu ya? Karena kita ini manusia, orangnya ini serakah ya, keras kepala. Jadi Tuhan tuh harus memberikan ujian yang lebih berat lagi. Kalau kita bersabar ya syukur ya kita terima aja. Kalau enggak sih, kalau bagi orang sabar pasti sudah mencaci maki gitu. Mencaci maki Tuhan lah gitu, mencaci maki pemerintah, mencaci maki manusia gitu ya. Tapi setidaknya sih kalau saya ini enggak mencaci maki ya. Tapi penyebab banjir ini emang faktornya ya faktor itu mas manusia ya karena saya tuh lihat sendiri itu buang sampah sembarangan. Jadi kita tuh nggak bisa menyalahkan Tuhan ya, nggak bisa. Karena Tuhan tuh harus memberikan ini hujan itu masuk rezeki gitu, rezeki bagi kita supaya pohon-pohon, dan ini pohon-pohon pohon ini ya, ini rambutan, ini pohon apa namanya saya kurang tahu. Um, ada pohon sirih ya, bukan pohon sirih, ini tanaman sirih, bukan pohon. Jangan salah, itu bukan pohon, walaupun ada daunnya itu bukan. Um, ini tanaman bunga ini tidak sama. Ini ada tebu, tanaman tebu ya, sudah memanjang ke atas. Ini ada di belakang itu ada namanya apa namanya? Pohon rambutan juga ya di belakang tanaman ini ya. Tanaman ini kalau Acehnya namanya murui. Tapi kalau Indonesia sih kurang tahu sih saya. Karena saya itu nggak pendidikan tinggi ya. Jadi kurang tahu mengenai tanaman. Jadi kalau kalian juga ada orang yang paham tentang tanaman, pohon maupun tumbuhan, silakan komentar video ini guys ya. Semoga share-share gitu. Apa namanya? Membagikan ilmu pengetahuan kalian pada saya yang awam ini ya. Saya ini keluarga biasa, keluarga bukan siapa-siapa ya. Tidak ada anggota ormas, tidak ada anggota pemerintah di keluarga saya, nggak ada. Saya juga bukan keluarga ustadz juga bukan. Saya ini hanya keluarga petani biasa, petani kecil, kecil, bukan petani besar, petani kecil, bahkan uangnya nggak cukup sebulan. Jadi harus baru lepas pula gitu. Ini ada parang. Aduh, parangnya nih nggak apalah gitu, nggak keambil. Saya akan coba lihat suasananya kayak seperti ini guys. Suara kodok menggelegar. Oke. Jadi kodoknya bertanda berterima kasih pada Allah SWT telah memberikan hujan dan menghentikan hujan di waktu yang tepat. Waktu yang tepat di sini maksudnya tidak menyebabkan banjir yang lebih parah. Itu aja. Tidak menyebabkan banjir yang parah itu saya tuh bersyukur, alhamdulillah ya. Bersyukur. Saya puji pada Allah. Kalau misalnya pemberhentian yang tidak tepat, itu malah rumah saya itu bisa hanyut semua, bisa banjir semua, bahkan di lantai keramik yang bagian ini ruangan ini juga ikutan tenggelam. Jadi masih ada Maha Penyayang ya pada hamba. Jadi gimana kalian tuh harus berbaik pada manusia itu ya. Kita tuh harus membantu bersama ya. Walaupun susah membantu sama karena masing-masing rumah kena banjir ya, setidaknya sih kita tuh bisa bantu dari doa gitu. Adapun dari donasi ya, itu salah satu cara membantu. Ngerti nggak kalian? Jadi video ini saya buatkan berdasarkan ekspresi saya dan emosi saya. Gitu. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian semua yang tinggal di mana aja, baik itu di daerah hutan, di daerah kota, di daerah desa, daerah kebun ya apa namanya perbukitan ya gitu ya. Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Amin. Semoga sehat selalu dan kalian harus berdoa pada Tuhan ya, berdoa pada Allah dan berdoa pada Tuhan kalian masing-masing ya. Siapa aja yang ada diri, baik itu agama Kristen, baik itu agama Islam, baik itu agama Konghucu, agama Buddha, Hindu, terserah ya. Setidaknya berdoalah pada Tuhan kalian masing-masing. Kalau saya ini orangnya Islam, jadi saya berdoa pada Allah SWT. Karena Tuhan itu baik ya, maha baik. Jadi kita tuh nggak usah nyalahin Tuhan, nggak usah.
Kita terus membenah diri kita karena diberi akal lah, seperti yang saya bilang tadi. Akal itu untuk berpikir. Mengapa banjir ini bisa terjadi? Itu kita harus berpikir. Apa alasan banjir itu harus diatasi? Apa penyebab banjir terjadi? Apa dampak dari banjir ya? Kalian tuh harus tahu tuh. Masa iya S2, S1, S2, S3 itu aja enggak ngerti. Harus dibuat skripsi pula ngapain? Buang-buang waktu ya. Sebenarnya sih enggak buang waktu, tapi ilmunya itu enggak diterapin ya. Jadi kalian tuh cuma gimana ya? Mohon dah kalau orang yang berprestasi setidaknya berpikirlah kritis tuh. Masalah ya, rumusan masalah, penyebab masalah itu, mengatasi masalah itu, mengevaluasi masalah ya, mengidentifikasi masalah itu ya pasti ya, itu harus tahu tuh kalau banjir itu penyebabnya apa gitu, solusinya apa gitu ya. Jangan tahu banjir doang tapi nggak ada solusi, gak itu bacot doang tuh nggak guna juga tuh ya. Jadi kita harus cari solusi bersama. Aduh, gimana caranya? Solusinya ya paritnya harus diperbaiki. Itu solusinya paling cepat. Di waktu yang ada matahari yang bersinar, ya silakan parit-parit itu digali lebih bagus, lebih dalam, dan bentukan dan cetakan yang bagus. Itu solusi paling tepat. Tapi solusi itu membutuhkan dana ya. Ya, membutuhkan dana ya. Jadi, nggak ada yang gratis di dunia ini ya, satu kok. Jadi pemerintah itu harus mengirimkan dana APBD ya, APBN atau APBD. Karena desa untuk membangunkan parit ataupun gorong-gorong supaya nggak membanjir lagi, nggak terjadi banjir lagi pada rumah-rumah warga yang ada di sekitar ini maupun warga yang di sebelah sana. Aduh. Jadi seluruh masyarakat di Indonesia ini harus membenahi gimana sih cara membangunkan parit yang kuat ya. Saya ini ngomongnya agak kadang rendah kadang tinggi ya. Karena itu kata paling penting ya. Jadi ini penting banget. Cetakan parit yang bagus itu bisa mengalirkan air yang bagus juga dan terarah gitu. Jadi paritnya itu harus terarah ke mana? Ke misalnya ke irigasi maupun mengarah ke namanya alua ya. Alua kalau Aceh itu alua itu sungai kecil lah kayak. Itu harus terarahkan, parit itu harus diarahkan supaya air pembuangan itu harus menjalur ke sana itu menjalan, nggak tersangkut oleh sampah-sampah tadi itu. Kalau sampah tadi kan solusinya sudah ada, buang sampah di tempatnya, ataupun kita tanam aja sampahnya, ataupun kita bakar sampahnya, walaupun solusinya ada di karbon dioksida yaitu pencemaran udara ya lebih tepatnya. Tapi kalau masalah sampah itu memang agak sulit mungkin untuk sebagian masyarakat memang agak sulit untuk buang sampah yang di mana sih tempat yang buang sampah yang benar itu agak sulit karena di sini nggak ada tempat sampah itu. Saya aja di belakang halaman rumah buang sampah itu pun harus dibakar terus ya, bakar adapun kita tanam kalau sampahnya kurang bagus ya misalnya nggak bisa terbakar kita tanam aja gitu, apalagi musim hujan susah gitu. Dan sepertinya sih ini hujannya nggak berhenti total ya ini mana ya, masih ada gerimis ya, gerimis jadi hal utama walaupun di sana banjir ini lampu ya, lampu tuh nggak usah dimatikan dulu guys kalau nggak ada tiang yang patah maupun trafo yang korslet, jangan. Yang kedua, segera memperbaiki yang namanya saluran pembuangan yaitu parit maupun alua tadi supaya air-air yang berlebaran seperti ini, pertebaran seperti ini bisa mengalir ke arah parit tersebut dan menuju ke alua maupun irigasi. Nah, karena irigasi sekarang juga belum diperbaiki, jadinya agak susah ya harus menggunakan alua maupun sungai yang terdekat untuk mengalir air ini. Dan kebetulan rumah saya ini agak jauh di sungai, ya, sekitar berapa 8 km kalau nggak salah. Kalau sampai di Pantan Labu itu jaraknya 6 km. Kalau sampai Lubung mungkin jaraknya sekitar 6 km juga kayaknya. Atau lebih 5 km. Jadi sungainya agak jauh gitu. Jadi air ini bakalan tetap di sini dan mengalir ke tempat yang daratannya lebih rendah lagi. Makanya kalau terjang air banjir, makanya kalau orang yang rumah rendah lagi, maka banjir lebih parah lagi. Itu bahkan bisa sampai ke betis, ya ke betis, itu bisa sampai gitu.
Jadi mohonlah satu kali lagi saya bilang mohon para pihak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya semoga cepat membenahi kasus ini pada masyarakat setempat. Bahkan di Aceh Tengah aja itu belum baik-baik saja sampai sekarang. Aceh Tamiang juga belum baik-baik saja sampai sekarang. Maupun dari Tapanuli juga belum baik-baik saja sampai sekarang. Ya, semoga ini Indonesia ya khususnya Sumatera baik-baik saja dan sehat selalu ya untuk menjalani kehidupan yang agak mengerikan ini ya. Ya, ini lumayan mengerikan sih, bahkan saya dulu nggak bisa tidur karena saya panik karena ini banjir ini bisa menyebabkan kerugian tuh, lumayan rugi loh bagi orang yang buka usaha ya. Tahun ini ya kalaupun ada toko yang datanya rendah ya, wow, habis tuh kena banjir. Gitu guys. Bahkan saya ini juga maunya video ini sampai 1 jam ya saya rekam. Saya mengusulkan dulu ke dalam dulu guys. Bahkan katak aja itu masuk ke rumah tadi. Mana ya? Lihat tuh, itu katak ya. Lihat tuh, katak aja masuk ke rumah. Saking banyaknya air. Walaupun banyaknya air sih tidak seberapa, tapi kataknya juga ikutan bermain guys ya. Videonya sudah berjalan di 56 menit ya. Jadi saya mau masuk ke dalam dulu guys, karena ini masih pagi ya. Dan kedua orang tua saya masih menyapu air untuk keluar dari rumah. Nah, lihat tuh kan. Ini sudah bersihin, masih basah ya, belum kering karena belum matahari bersinar dan panas cuaca. Karena masih di jam 5:53. Hujannya masih ada muncul di luar. Semoga sih hujan cepat reda guys ya, semoga aja. Kalian tuh lihat juga ada kucing, lihat nih, kucing aja takut air guys. Walaupun dia tuh harus maksa keluar gitu. Ya tuh kucingnya aja harus gimana ya, harus naik ke atas tuh, lihat tuh. Di mana ada hujan di situ kucingnya ada di rumah itu sampai mengeong dia. Ya tuh. Dia tuh naik ke atap ya. Oke, kalian lihat tuh. Nah itu. Jadi gitulah kurangnya, lebih kurangnya guys. Saya mau masuk dulu ke rumah yang ini. Bahkan suasana rumah ini juga berantakan banget. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ya, berantakan banget. Kenapa keberantakan ya? Karena banjir. Ya, itu salah satunya. Karena keluarga kami tadi panik tuh. Akhirnya makin naik. Jadinya semua barangnya dipindah ke sini. Ya, di barangnya pindah ke sini semua gitu. Bahkan ini juga yang berasal dari dapur harus dibawa ke sini. Tempat pemasak ini pangku juga sama ya. Sepeda motor juga saya naikkan juga. Waduh. Karena air yang tadi itu mengalir terus gitu. Jadinya harus dinaikkan sepeda motor ke lantai rumah ini. Kalau enggak malah makin parah ya. Bahkan nih ponakan saya masih tidur guys. Bahkan dia tuh nggak bangun dari tadi. Harus dipukul dulu di pantatnya untuk bangun gitu. Untuk bisa menggunakan motor ini. Karena motor ini bagi saya sih agak berat tuh. Ya lebih kurang 110 kilogram lah lebih kurang. Jadi kalau satu orang angkat agak susah. Jadi harus ada 2 orang untuk mengangkatkan sini. Dari sini. Sebenarnya sih motor tuh berdirinya di dapur. Jadi saya tuh mengarahkan ke sini dan naikkan tangga ini harus diangkat ya sampai ke sini. Itu satu-satunya cara untuk mengatasi banjir. Dan persiapan kami ini masih ada itu. Lihat itu persiapan kami.
Kesiapan kami yang dari tahun lalu. Meskipun itu bukan milik kami sepenuhnya, ada beberapa milik warga setempat ya menyimpan di rumah ini padinya. Karena rumahnya itu pendek, jadi padinya takut basah, jadinya harus disimpan di rumah kami ini. Nah, itu bukan padi kami, bukan. Itu padi warga di dusun Mawar ini. Dikumpulkan di situ. Jadi kalau nggak salah itu pemiliknya ada 12 rumah kalau nggak salah. Ya, masing-masing ada 4 guni ya, 4 karung yang disimpan untuk sebagai padi darurat. Dan juga dari padi darurat karena dengan irigasinya sudah hancur, penanaman padi itu agak susah karena airnya mungkin sedikit, harus nunggu hujan dulu untuk bisa menanam dan membajak sawah. Ya, harus menunggu momen gitu. Jadi padinya itu harus ada cadangan. Karena ini suasana banjir ya, karena daratan rumah warga sekitar sini agak pendek-pendek dibandingkan rumah ini, makanya padi mereka itu disimpan di rumah kami ini, ya rumah keluarga saya ini, ya gitu. Ya, itu rasa tidak muncul tuh, karena masih gelap, agak susah nanti pagi aja ya. Ah, maaf tadi ayah saya itu mau memperlihatkan suasana rumah kakak saya ya, tapi karena rumah kakak saya itu masih gelap ya, jadi agak susah gitu. Ya gitu lebih kurang. Jadi intinya dusun Mawar ya sudah menyediakan ini. Ya, sudah menyediakan ini sebagai untuk darurat. Ingat, bukan milik keluarga kami, bukan. Milik keluarga kami ini palingan kalau nggak salah cuma 3 guni ya, nggak banyak. Karena apa namanya? em, Mana ya? Saya belum bilang. Padinya susah ditanam. Bukan susah sih, cuman perjalanan akses ya, jalanannya hancur parah. Di jalan raya juga ada sawah juga, tapi di samping jalan raya itu ada area tempat parkir lah tepatnya. Ada pun jalur jalan sepeda itu hancur guys. Jadi kalau mau untuk memarkirkan motor tuh agak susah tuh ke sawah. Bahkan sawahnya masih banyak beling-beling, masih banyak ada piring. Karena waktu tahun kemarin yang lalu jauh-jauh hari ada namanya kedai kecil banyak tuh di pinggir sawah. Di sepanjang jalan raya Medan Aceh di Desa Pramila, Paranua sampai Matang Puding ya. Itu ada warung kecil dan juga ada toko kecil lah. Semacam apa namanya? Bahasa Aceh itu rangkang namanya, rangkang. Itu diserbu oleh banjir. Wow, dan menghantamnya hancur sampai menuju sawah-sawah. Jadi piring-piring ada di situ, ya gelas-gelas dari situ, sendok yang dari situ, bahkan kayu-kayu gerai kecil tersebut jatuh ke sawah dulu ya. Jadi harus angkat. Bahkan saya kemarin sawah kecil di Rambung Lop ya, Desa Rambung Lop itu lokasinya di utara, di sebelah utara Paramle. Saya lihat di sawahnya ada terlihat 2 seng merah. Kemungkinan itu seng merah berasal dari kedai kecil dari Paya Demam 2. Kemungkinan besar itu. Bukan kemungkinan sih, itu memang faktanya. Sederas itu. Bahkan kalau kita lihat kilometernya, itu bisa mencapai 2 kilometer. Buset. Airnya menerjang, menghancurkan toko yang ada di Peran 2, ya, di tengah sawah. Toko kecil lebih tepatnya. Pondok kecil lebih tepatnya. Diterjang oleh banjir yang deras ya, akibat meledaknya irigasi ya, hancur irigasi, menghantam itu menghancurkan dan tokonya puing-puingnya terbawa oleh banjir ke sawah-sawah sampai ke sawah Ramuluk yang jaraknya 2 kilometer dari sawah Peran 2. Nah, itu. Paham nggak? Ya, gitu. Jadi orang yang pergi sawah tahun sekarang itu agak susah tuh. Jadi harus menyimpan ya padi seperti ini ya, padi darurat juga harus simpan.
Kenapa nggak disimpan di rumah? Ya tadi kebanyakan rumah mereka itu daratan halamannya itu agak rendah. Kalau simpan lagi malah banjir lagi, masuk lagi banjir airnya dan padinya basah dan bisa menyebabkan padi tersebut nggak efektif untuk ditanam benihnya untuk pertanian yang berikutnya. Jadi kalau padinya sudah terendam air, setidaknya harus dijemur habis-habisan ya sampai kering sampai lumpurnya menghitam, bukan menghitam sih sebetulnya lumpurnya kering jadi debu ya kalau diangkat harus diayak gitu ya, digoyangkan gitu. Jadi debunya sudah keluar, jadi kita itu gunakan padi tersebut digiling menjadi beras ya. Terus dipaksakan menjadi beras. Jadi nggak bisa digunakan untuk bibit benih tumbuhan padi itu nggak bisa. Gitu. Karena gak worth it ya, gak bagus. Karena sudah terendam oleh lumpur maupun terendam oleh air banjir. Itu gak worth it. Jadi sudah ada beberapa keluarga di sini sudah menyimpan benih ya. Ini benih ya, bukan untuk makanan dan ini butuh benih. Guys. Kalau makanan sih masih beli di pabrikan ya. Karena tahun ini kebanyakan padinya itu stoknya sudah menipis. Jadinya hanya tinggal beras. Beras pun ikut juga basah tuh di tanggal 27 kemarin. 27 November 2025 ya. Itu ikut basah juga. Bahkan pemilik pabrik juga rugi berasnya basah. Apalagi masyarakat kecil ya. Makin rugi karena nggak ada pendapatan. Jadinya harus menjemur padi yang berlumpur tadi ya. Jadi yang saya tunjukkan tuh ala guni itu bibit benih untuk tahun depan ya. Itu bukan satu keluarga doang, itu ada sekitar 12 keluarga di situ. Karena penanaman padi tahun sekarang susah, akses jalannya susah, berlumpur jalannya. Bahkan perbatasan sawah per sawah aja hancur. Bahkan mesin pembajakan sawahnya susah gitu pemiliknya. Bahkan pemiliknya aja malas tuh untuk membajak sawah. Karena takutnya nanti orang nggak mau bertani itu. Akibat kekurangan air, dikasih air yang berlebihan malah banjir. Kekurangan air juga susah untuk dibajak. Ya, jadi serba kurang tuh. Mau kurang banget, mau lebih banget. Kenapa bisa begitu? Karena mungkin kita tuh kurang taat ya mungkin. Jadi Tuhan tuh dipermainkan kita. Mempermainkan kita, bukan dipermainkan kita sih. Tapi mempermainkan kita ya. Kalau dipermainkan itu kita yang memainkan Tuhan. Bukan. Itu salah paham. Tuhan mempermainkan kita. Ya. Kenapa? Kita tuh diuji. Ya, jadi diuji supaya kita tuh tahu apa artinya bersyukur. Tahu gimana rasanya berterima kasih pada Tuhan. Baik itu dari ibadah ya, ibadah kepada Tuhan, kepada Allah, baik itu cara membantu sesama manusia. Ya, itu salah satunya. Di saat ada kemudahan, kita tuh santai ya, santai banget. Benar-benar santai banget. Ketika ada musibah seperti itu, kita tuh panik. Langsung kita nyalain Tuhan. Itu salah ya. Sebenarnya sih kita itu yang salah. Kenapa kita itu bersantai ya di waktu kemarin. Padahal di waktu itu irigasi masih bagus ya. Tapi pertaniannya agak lambat. Padahal Indonesia ini krisis ya. Padi, beras tuh krisis sebenarnya. Harus impor dari Thailand. Tapi masih aja warga di sekitar ini malas dalam padi. Padahal itu lumayan efektif loh kalau buka pasar untuk menjualkan beras kepada orang yang membutuhkan dengan harga yang lebih tinggi. Jangan jualkan pada calo ya. Itu jangan. Karena mereka itu akan mengumpulkan barang ya. Kata bisa dengan pengumpul, beli murah, jual mahal. Itu bisnis ya. Kalau petani biasa kan nggak bisnis. Karena mereka ini adalah pahlawan tanpa jasa. Kenapa bisa bilang pahlawan tanpa jasa? Karena usaha mereka itu nggak dihargai gitu. Bahkan padi aja, kilogram aja itu 1 kilo cuma 1.500. Ya kilo apaan itu ya? Coba. Beras aja 1 kilo 18.000 kok. Ya. Hampir 3 kali lipat, tapi bisa dimaklumin dikarenakan pemilik yang
mengolah beras itu ada mesin yang harganya lebih mahal tuh. Mungkin karena itu, karena listrik juga ya mahal, ada tenaga kerja juga. Tapi kan harusnya beras itu harus disubsidi itu harusnya. Karena itu kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok ya, pokok. Bukan kebutuhan sekunder kan. Dan kebutuhan ini sudah termasuk primer. Apa itu primer ya? Sandang, pangan, papan. Ya, adapun pangan, sandang, papan itu. Itu tiga itu sudah masa Nabi Adam dulu memang itu penting ya, sangat penting. Kalau sekunder sih oke, harganya mahal tuh, nggak usah. Seperti uh, air apa itu air coklat itu harganya 10.000 juga masalah mahal. Karena nggak semua orang akan beli kok. Tapi kalau beras itu sudah pasti akan beli. Nah, jadi dengan suasana banjir, suasananya sawah juga susah untuk dieksekusi ya pertanian ya, untuk melakukan pertanian untuk bertani gitu ya, menanam padi ya. Jadinya harga beras makin melambung tinggi ya. Kenapa? Karena permintaannya banyak tapi tersiarannya terbatas. Ekonomi itu berjalan gitu. Jadi makin untung dong orang pemilik pabrik ya. Ya gitu. Jadi orang petani yang kecil seperti keluarga saya ini, saya tidaknya menyediakan padi-padi cadangan untuk tahun depan itu. Baik itu padi untuk diolah untuk makan maupun padi untuk menjadikan benih dan bibit padi yang berikutnya di masa depan nanti. Masa depan ini belum tentu pasti karena banjir belum reda, irigasi belum diperbaiki ya. Jadi ngapain coba tuh berpikir masa depan tuh. Bahkan masa depan nanti aja itu juga masa depan kok. Dan sudah saya bilang tadi ini sudah durasi 1 jam 11 menit 42 detik ini yang sedang berjalan nih saat sekarang ya. Itu yang tadi itu yang di menit yang berapa itu sudah jadi masa lalu. Jadi kita juga usah lihat dulu masa depan itu seperti apa. Yang penting kita itu harus melakukan segera mungkin tuh. Nah itu banjir di luar tuh harus segera di parit yang kecil tuh dan masyarakat itu jangan buang sampah sembarangan karena kunci utama itu sampah sembarangan itu salah satu ya. Kalau sawit itu sudah kemarin ya. Bahkan kalau sawit sih kalau tebang kalau mau tanam lagi itu butuh waktu cukup lama bahkan 10 tahun 20 tahun tumbuh besar. Itu pohon-pohon hutan itu yang akarnya kuat banget. Tapi kalau nebang sawit itu malah jadi rugi ya gitu. Jadi nggak usah tebang, bayangin aja. Tapi tidaknya jumlah sawit itu dikurangin tuh. Jangan jadi 19 juta hektar yang ditanam. Jadi kurangin sekitar 8 juta hektar tuh bisa lah itu. Walaupun bisa itu kalau bisa sih 5 juta hektar gitu. Karena di Indonesia ini nggak semua orang tuh suka minyak sawit. Yang minyak sawit itu palingan yang suka gorengan. Ya. Kalau masakin untuk masakannya sih palingan itu kecil ya. Bahkan ada orang dari Institut ITB ya, ataupun di kuliah apa namanya UGM ya, Universitas Gadjah Mada dan juga Institut Teknologi Bandung ya. Ada mahasiswa, saya tuh kurang tahu namanya. Mereka tuh sudah hitung jumlah untuk masyarakat konsumsi per tahun menggunakan minyak sawit ya dari buah itu yang diperas menjadi sawit itu palingan sekitar 870.000 hektar doang. Itu luas tanah untuk tanam pahit sawit untuk bisa mencukupi warga maupun masyarakat dari Sabang sampai Merauke cuma 870.000 hektar doang. Kalau lebih 1 juta misalnya tambah 130.000 hektar lagi 1 juta pas biar bisa kok bisa. Kata itu nggak ada keuntungan. Gitu. Masyarakat itu nggak ada keuntungan sama sekali. Ada sih keuntungan, tapi kita itu harus menuju pada pihak tertentu. Jadi kita itu nggak usah bahas penyebab banjir lahar sawit. Itu saya benar pasti. Dan sawit itu banyak banget. Kalau sedang ditebang tuh butuh beberapa bulan untuk menebang seluruhnya. Kan nggak mungkin karena kebutuhan sawit juga perlu. Harus tanam pohon yang kecil-kecil untuk tumbuh besar juga butuh waktu yang lama. Malah keburu banjir lagi. Nah, gitu. Jadi biarin aja lah gitu kan. Sebenarnya sih pohon sawit itu dikurangin tuh.
jumlah penanaman pohon sawit itu dikurangin kalau bisa sih ya. Dan tanamannya harus diperbanyak, tanaman yang pohon-pohon besar itu harus diperbanyak walaupun tumbuhnya agak lama. Tapi kalau di tempat saya ini banjirnya itu adalah penyebabnya buang sampah sembarangan, itu aja. Dan paritnya kecil, itu menghambat karena paritnya kecil, gak jelas bentuknya seperti apa. Setidaknya sih dicetak bagus tuh parit, gorong-gorong terus dicetak bagus kalau bisa. Karena sudah bicara 1 jam 14 menit. Jadi mohon maaf jikalau saya itu ada berkata yang dapat menyinggung kalian semua yang penonton ya, baik itu siapa aja, saya itu kurang tahu ya siapa yang nonton video ini. Baik itu orang kecil, orang dewasa, aparat negara, ustadz ya, guru-guru, pegawai pekerjaan, pegawai pekerjaan lebih banyak, adapun namanya karyawan ya, mungkin. Adapun saudara saya maupun teman saya ya, baik itu laki-laki ataupun perempuan yang ada di luar sana yang menonton video saya ini, supaya semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Banjir itu kita tidak bisa bukan diremehkan, meremehkan. Kalau diremehkan sih parah. Kalimat bahasa Indonesia itu harusnya kan yang benar ya. Kalau me dan di itu agak beda. Kalau me itu yang aksinya itu yang di depan. Saya melakukan. Kalau saya dilakukan sih aksinya ada di belakang. Jadi bukan saya yang dilakukan. Jadi orang lain. Oke. Jadi kita tuh harus melakukan suatu hal baik kepada ekosistem alam yang lebih depan. Jadi harus supaya kita itu tidak terjadi seperti yang saya lihat tadi ya, banjir. Bahkan saya tuh gak berani, maupun ibu saya, ayah saya gak berani menaruhkan ambar di ruangan tadi itu. Gak berani kan, takutnya kemasukan air dan hujan tiba-tiba gitu. Karena hujan tuh kita tuh tidak bisa lihat dari bulannya, kita tuh gak bisa lihat dari tanggalnya. Semua tuh kuasa Allah ya. Jadi kita tuh harus terima keadaan ya, suasana ya, dengan tabah dan ikhtiar. Kita tuh jangan menyerah ya. Kita tuh harus melakukan aksi terhadap banjir ini. Kalau enggak malah bertambah banjir lagi dan menyebabkan kelaparan lagi. Ya, harus tahu itu. Apalagi orang-orang yang kekurangan aset, kekurangan uang, ya susah juga. Itu harus tahu juga. Ya, karena pekerjaan rumah kami ini nggak banyak, cuman buruh lepas ya, mengendarai becak, itu pun dapat uangnya cuma 50.000 sehari, 100.000 sehari, itu paling tinggi. Nah, sedangkan di luar sana ada tuh yang dapat gaji 3 juta per hari, itu gimana kabarnya ya. Semoga kalian tuh mendengar suara yang dapat uang 50.000 hari, 50.000 per hari, kalian tuh harus dengar tuh. Gimana sih cara memberikan alokasi dana yang baik pada masyarakat maupun apa namanya, kepala lurah ya lebih tepatnya, untuk menyelenggarakan pembangunan ya. Di sini bukan pembangunan ini infrastruktur ya, lebih tepatnya untuk gapar itu harus diputar dicor, itu harus dibutuhkan yang bagus ya, jangan yang abal-abal tukang jebol lagi ya. Nah, itu adalah permintaan saya terakhir, supaya untuk tidak menyebabkan banjir. Dan ya yang intinya sih jangan membongkar parit apung orang-orang itu doang ya, tapi harus terarah itu jalurnya kemana. Saya arahnya ke Alua ya, saya ke masih saluran pembuangan kayak sungai kecil gitu. Dan juga parit itu terarah ke apa namanya, irigasi ya gitu lah ya. Jadi saya cukupkan video ini dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Siapa aja boleh menonton dan kalian tuh bisa berpendapat dan diskusi di kolom komentar. Kalau bisa sih kalian tuh harus rekam seperti saya supaya saya bisa menonton ya. Saya Beli Usman ya, sebagai saya itu pemuda anak biasa ya. Jadi saya ini bukan siapa-siapa, tapi setidaknya saya tahu apa penyebab masalahnya. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dan semoga keluarga saya baik-baik saja maupun
orang lain ya. Semoga baik saja. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini jam 6 lewat berapa nih? 17 menit ya. Video ini tanpa ada potongan. Video ini tanpa ada edit. Saya agak butuh edit karena ini adalah musibah. Takutnya nanti ada orang yang menyalahkan dan memfitnah saya karena saya itu mengedit. Ya. Jadi video ini original dari HP saya. Original dari HP saya. Jadi kalian juga usah khawatir karena video ini adalah original. Ya. Original. Nah, itu penting original. Ini bukan rekayasa, bukan rekayasa. Bye bye.